sore Bapak. Selamat sore Bang Kumis. Pak, bisa jelaskan adanya satu peristiwa penangkapan buaya yang memang ini sempat menggegerkan warga kemarin, Pak. Betul ya. Bisa dijelaskan, Pak? Jadi kemarin hari Jumat sekitar pukul 14 telah terjadi korban masyarakat Cisaat yang diterkam buaya. Kemudian tadi sekitar jam 13.30 alhamdulillah sudah bisa diamankan oleh masyarakat. Kemudian setelah itu dievakuasi ke Desa Tanggalsari untuk menunggu tim dari BKSDA. Nah, tim BKSDA sendiri apakah memang rencana sore ini akan meluncur untuk mengamankan atau mengevakuasi buaya ini, Pak? Ya, kami sudah berkomunikasi tadi sama tim BKSDA bahwa beliau sudah meluncur. Nah, sekarang dalam perjalanan, ya nanti teknisnya diserahkan ke BKSDA. Pak, pada waktu ditemukan oleh warga dari muara ya Pak ya, dari air itu kondisinya hidup apa mati sih Pak? Nah, pada saat ditemukan masih hidup, jadi dievakuasi. Nah, sekarang pun kondisinya kami belum bisa menentukan hidup apa mati, ya, karena buaya ini sekarang kondisinya terikat. Nah, kira-kira Pak berapa meter Pak? Apakah udah diukur Pak? Tadi hasil diukur itu 4 meter 63 cm. Nah, pemirsa seperti inilah seekor buaya berukuran sangat besar yang ditangkap warga dan dari Sungai Cijarang. Sekarang posisinya ada di depan kantor Balai Desa Tangkilsari, Kecamatan Cimanggu. Dan buaya setelah tertangkap ini, Bang Kumis pun dari kemarin sudah menghubungi pihak BKSDA. Hanya saja buaya lebih awal ditangkap warga. Dan informasi terakhir, Bang Kumis berhubungan dengan BKSDA yang menangani tentang satwa ini lagi dalam perjalanan. Dan akhirnya buaya ini menjadi tontonan warga seperti ini. Dan nanti Bang Kumis akan untuk bincang-bincang dengan pawangnya yang ikut serta untuk menangkap buaya ini. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa kan nama siapa Pak? Nama saya Raidi dari Kampung Eri, Desa Cibingu, Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, Banten. Nah Pak, ini menarik. Nama Bapak sebenarnya sudah dikenal Bang Kumis juga terkait dengan adanya peristiwa demi peristiwa bentrok antara manusia dan buaya. Dan kali ini kan terjadi lagi di Kampung Cisaat ini Pak. Menurut informasi Bapak juga ikut untuk mengamankan buaya ini Pak bisa dijelaskan Pak bagaimana sih awal cerita sampai buaya ini tertangkap Pak? Gini, sebenarnya sih saya tidak ada rencana untuk menangkap buaya itu. Pertanyaannya kenapa saya bisa terjun ke lokasi? Karena saya melihat video korban itu. Saya tanya-tanya sama masyarakat di sini, entah kapan, terpaksa saya terjun. Karena antusias, atau orang sini itu udah banyak korban, apalagi ini sudah korban jiwa baru berapa hari itu, 4 hari kalau nggak salah, sama hari ini. Makanya saya terjun, sampai saya ngomong di depan anak saya itu, kalau buaya yang ganas kayak gini ngorbanin jiwa orang, saya gak bakalan pulang kalau buaya itu belum saya bawa. Itu seperti itu. Saya terjun ke lokasi demi antusias, tidak ada unsur apapun, ikhlas dan ridho saya. Pak, berapa lama Bapak sampai bisa buaya ini muncul Pak? Berangkat saya jam 9 lewat 10 menit. Pagi? Iya pagi, jam 9 lewat 10 menit, nyampe lokasi, kurang lebih perjalanan 10 menitan, nyampe lokasi dapat kok dari sini. Dari rumah anak saya urusin, saya berdoa kepada Allah, memohon supaya buaya yang ganas itu ya Allah berikan kepada saya. Kalau memang itu harus saya bawa, tolong secepatnya berikan kepada saya. Kurang lebih setengah jam, alhamdulillah langsung muncul. Dan tanda-tanda seperti di waktu kejadian, bawa apa tuh senar-senar itu. Pak, berapa orang yang ikut Bapak ke sana? Saya berangkat cuma 5 orang. Siang-siang banyak orang datang, jembatan penuh, akhirnya ratusan orang, banyak sekali di sini. Nah, 5 orang Pak, ini kan informasi buaya ini nyampe 5 meter sampai bisa, gimana sih proses menangkapnya itu Pak? Bisa dijelaskan Pak, sampai buaya ini ya
tertangkap seperti itu kan tidak mudah Pak. Iya. Buaya raksasa 5 meter Pak, sampai Bapak bisa menjinakkan buaya sebesar itu bagaimana Pak? Iya, yang pertama adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada izin Allah, pertolongan Allah, tidak mungkin dia muncul seperti itu. Itu yang jelas. Tapi saya juga banyak PR yang ada di saya, bagaimana cara nangkapnya. Ini udah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon kepada Allah. Lalu saya berdoa kepada Allah. Terpaksa saya mempersediakan suatu alat yang saya bawa, yaitu tumbak. Siap tombak langsung, sama sekali dia tidak ada perlawanan. Nah Pak, menurut informasi ini Pak ya, dapat bocoran Bapak juga bukan hanya di titik lokasi ini bisa menjinakkan buaya, bisa memunculkan buaya yang memang suka dengan bentrok dengan manusia. Apakah betul Pak? Kalau masalah itu belum begitu betul. Informasi seperti itu belum begitu betul. Karena kenapa belum begitu betul? Karena saya ini bukan yang menciptakan buaya. Bukan. Hanya sebatas saya memohon kepada Sang Khalik untuk menjinakkan seperti itu. Saya bukan ahlinya. Tapi kalau dapat informasi dari warga ya, bahwa Bapak itu termasuk boleh dikata kalau istilahnya lokal itu pawang Pak. Apakah betul Pak? Itu bahasa yang sebenarnya bukan pawang sih. Hanya sebatas antusias saya bela sungkawa terhadap korban. Itu saya bukan pawang, bukan ahlinya, bukan orang yang suka memelihara buaya, bukan. Ketangkapnya buaya ini dari kedalaman berapa meter Pak? Kurang lebih ada perkira 10 meter kedalaman. Kedalamannya. Tapi dia langsung ke atas air. Gitu, ke atas air. Waktu ditemukan itu apakah dia langsung mau ke atas atau ada di samping permukaan air Pak? Ke atas, ke atas air. Iya, langsung ke atas. Bukan di samping permukaan air, langsung ke atas. Itu berapa 5 orang yang menangkap itu? Akhirnya udah banyak orang. Tadi kan yang diterjunkan hanya 5 orang. Banyak akhirnya banyak. Yang 5 orang itu waktu saya berangkat itu cuma 5 orang. Nah, setelah muncul ke permukaan apakah dilakukan penangkapan dengan alat khusus atau bagaimana Pak? Iya. Sejenis apa alat khususnya? Tombak Tombak. Berapa tombak yang digunakan? satu. Kayaknya di situ masih ada. Masih ada. Iya. Makasih. Pak, terus gini satu lagi nih Pak, Ya, perkiraan Bapak. Ini kan baru satu. Menurut informasi warga sekitar bahwa di Sungai Cijarang ini bukan satu Pak. Analisa Bapak yang memang boleh katakan pawang buaya. Kira-kira di Sungai Cijarang masih ada yang lain nggak sih Pak? Di bekas tadi yang tadi ambil itu bukan hanya ini. Itu banyak. Yang saya lihat yang kecil-kecilnya juga banyak, Pak. Banyak yang kecil-kecilnya juga banyak. Masih anak-anak itu banyak. Pak, pesan untuk warga agar tidak terulang peristiwa seperti ini. Pesan untuk warga dari mana aja, dari tempat manapun, tolong kalau berusaha di air, mencari ikan, memancing ataupun memasang jaring untuk mencari biaya makan yang berikutnya seperti itu, tolong waspada. Waspada itu harus dipakai terlebih dahulu keselamatan. Yang diutamakan itu keselamatan untuk warga, siapa aja, kapan aja, di mana saja, di air mana saja. Itu ada air, kata orang tua itu ada buayanya. Waspadalah seperti itu. Dan harus pakai aturan. Yang pertama bahasa. Yang kedua cara aturan waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Itu seperti itu. Waspada. Oke, terima kasih Bapak. Sekali lagi nama siapa? Rahidi. Ya.